Renungan Harian Agama Katolik Senin, 11 September tahun 2023. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11 hari biasa. Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Penjelasan, bintang pada hari Sabat Kristus masuk ke rumah ibadat. Perhatikanlah, setiap kali kita beroleh kesempatan, sudah menjadi kewajiban kita untuk menguduskan hari Sabat dalam perhimpunan ibadah. Pada hari Sabat, harus ada pertemuan kudus, dan janganlah tempat ibadah kita kosong tanpa alasan yang benar. Di rumah ibadat, pada hari Sabat itu, ia mengajar, memberikan, dan menerima pengajaran dari Kristus adalah pekerjaan yang sangat patut dilakukan pada hari Sabat di rumah ibadat. Kristus mengambil setiap kesempatan untuk mengajar, bukan saja kepada murid-muridnya, melainkan juga kepada orang banyak. Seorang sakit yang ditangani Kristus duduk di antara para pendengarnya. Seorang yang mati tangan kanannya datang untuk belajar dari Kristus. Tidak disebutkan apakah dia berharap untuk disembuhkan, namun orang-orang yang ingin disembuhkan oleh anugerah Kristus harus bersedia mempelajari pengajaran Kristus. Di antara orang-orang yang mendengarkan pengajaran Kristus yang sangat baik dan menyaksikan mujizat-mujizatnya yang luar biasa itu, ada sebagian yang hanya datang tanpa maksud apapun selain untuk berseteru dengannya. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu seharusnya bersikap adil dengan memberinya peringatan saja bahwa kalau dia menyembuhkan pada hari Sabat, mereka akan memandang tindakannya itu sebagai pelanggaran terhadap hukum keempat. Sebab perkara seperti ini tidak pernah terjadi, sebelumnya belum pernah ada yang mampu menyembuhkan seperti dia, bukannya memberi peringatan. Mereka sebaliknya mengamat-amati Yesus bagaikan singa mengintai mangsanya. Apakah ia akan menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat menemukan alasan untuk mempersalahkan dia dan mengejutkannya dengan dakwaan. Yesus Kristus tidak merasa malu ataupun takut untuk mengakui tujuan anugerahnya di hadapan orang-orang yang dia tahu hendak melawannya. Ia mengetahui pikiran mereka dan apa yang mereka rencanakan. Ia lalu menyuruh orang sakit itu bangun dan berdiri di tengah untuk menguji iman dan keberaniannya. Ia bertanya langsung kepada para lawannya dan menantang keyakinan hati nurani mereka. Apakah memang benar tujuan hukum keempat adalah untuk mencegah orang untuk berbuat baik pada hari Sabat, untuk melakukan suatu perbuatan baik yang harus melakukan bila ada kesempatan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi? Manakah yang sah menurut hukum pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Di antara orang-orang jahat, tidak ada lagi yang lebih gila dan liar seperti para penyesah, karena mereka selalu berusaha berbuat jahat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Kristus menyembuhkan orang yang malang itu dan memulihkan tangan kanannya dengan suatu perkataan, meskipun ia tahu bahwa musuh-musuhnya bukan saja merasa tersinggung karenanya, tetapi juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya. Janganlah kita menarik diri dari kewajiban atau pekerjaan baik kita hanya karena tekanan yang kita temui ketika melakukannya. Melihat kejadian itu, lawan-lawannya semakin marah kepadanya. Mereka bukannya diyakinkan bahwa dia adalah guru yang datang dari Allah lewat mujizat ini seperti seharusnya dan mengasihinya sebagai orang yang berbuat baik kepada umat manusia. Mereka malah dipenuhi dengan amarah.
Mereka merasa kesal karena tidak berhasil mencegahnya berbuat baik atau menghalang-halanginya untuk semakin mengasihi orang banyak. Mereka marah pada Kristus, marah pada orang banyak, dan marah pada diri sendiri. Amarah adalah kebebalan yang singkat, sedangkan kedengkian adalah kebebalan yang berlarut-larut. Kedengkian mereka itu tidak terkuasai, terutama karena harapan yang tidak tercapai.